Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Sama-sama kita katakan, disayang Tuhan, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Berkat Tuhan hari ini dengan tema menjadi orang yang sadar Kristus. Berkat Tuhan hari ini kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita bangun pagi, apakah kita pernah mengatakan, hari ini saya tidak akan berbuat dosa lagi. Saya akan teguh hari ini dan tidak akan jatuh ke dosa yang sama. Saya janji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika itu yang kita lakukan, kita sedang melatih diri untuk sadar dosa, bukan sadar Kristus. Jika kita sadar dosa, lambat laun kita pasti akan melakukan dosa tersebut. Selama pikiran kita berorientasi kepada dosa, hidup kita akan selalu ditindas. Kita tidak akan pernah menang. Kita akan selalu merasa tertuduh dan terhakimi. Seharusnya pikiran kita berorientasi kepada Kristus. Karena saat kita menjadi orang yang sadar Kristus, sama-sama katakan sadar Kristus, kita dapat menang atas dosa. Saat kita gagal atau jatuh ke dalam dosa, Tuhan ingin kita memikirkan Kristus, bukan dosa. Mari latihlah diri kita mengatakan, terima kasih Tuhan telah menebus setiap dosa dan pelanggaran saya di kayu salib. Terima kasih Yesus telah menggantikan setiap hukuman yang seharusnya saya tanggung dengan anugerah yang besar. Kita boleh juga berkata, terima kasih Tuhan, saya selalu dilayakkan oleh darah Yesus. Kita juga berkata, terima kasih Tuhan untuk selalu mengasihi dan tidak pernah meninggalkan saya, sekalipun saya sedang berada di dalam lembah kekelaman. Bapak Ibu, jika kita melakukan hal yang saya sampaikan tadi, kita akan menjadi orang yang sadar Kristus. Sama-sama katakan, sadar Kristus. Kita akan menyadari betapa mahal pengorbanan Kristus untuk menebus saya dan saudara dari dosa kita. Kita akan melihat hasil yang berbeda. Kita akan hidup, yaitu hidup berkemenangan. Katakan amin. Sebagai manusia yang terlahir berdosa, saya dan saudara cenderung memikirkan hal-hal yang buruk, yang negatif, pada situasi yang tidak kita inginkan terjadi. Kita cenderung memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. Saya mau katakan, setiap kita tidak tiba-tiba dapat memikirkan hal yang baik atau yang positif. Semua itu perlu latihan dan usaha setiap hari. Mengapa penting bagi kita untuk melatih pikiran kita memikirkan hal-hal yang baik? Salah satu alasannya, karena segala perubahan hidup dimulai dari apa yang kita pikirkan. Jika kita memikirkan yang baik, kita akan melakukan yang baik. Dan otomatis kita akan mendapatkan hasil yang baik. Katakan amin. Agar kita dapat memikirkan yang baik, penting sekali untuk memperhatikan, menyaring apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar.
karena dari sanalah sumber dari hal-hal yang kita pikirkan. Membiarkan diri kita terekspos dengan kebenaran firman Tuhan adalah langkah yang tepat untuk sebuah perubahan. Haleluya. Merenungkan janji Tuhan, mendengarkan kesaksian-kesaksian yang meneguhkan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan mengucapkan kata-kata pengharapan adalah awal baik untuk melatih pikiran saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca berkata, pikirkanlah yang baik. Karena kitab Amsal mencatat bahwa kita akan menjadi seperti yang kita pikirkan. Yang artinya, kalau kita memikirkan yang buruk, tidak heran yang terjadi dalam hidup saya dan saudara adalah hal-hal yang buruk. Sebaliknya, jika kita memikirkan yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, maka hal-hal tersebutlah yang terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua perlu berlatih. Katakan berlatih. Berlatih untuk memikirkan yang benar. Hal tersebut tidak terjadi dalam semalam. Kecenderungan kita ketika masalah datang adalah memikirkan yang negatif, yang pada akhirnya membuat kita berperilaku dan membuat keputusan yang negatif. Berhentilah melakukan hal tersebut dan mulailah berlatih. Sama-sama katakan berlatih memikirkan yang baik. Puji Tuhan, hanya dengan cara memikirkan yang baik saja kita dapat memelihara damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Sebaliknya, jika kita memikirkan hal-hal buruk, maka ketakutan dan kekhawatiran akan menghantui saya dan saudara. Saya mau katakan kepada kita semua saat ini, dimulai dari memikirkan hal yang baik, lalu kita akan mengucapkan hal yang baik. Setelah itu, perbuatan kita juga akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, perubahan dimulai dari perubahan pikiran. Tuhan Yesus memberkati, diberkati Tuhan. Salam dan doa kami, Rumah Doa Keluarga. Shalom.